warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan atau belum? Oh sudah, alhamdulillah kalau begitu ya. Seharusnya kalau sudah sarapan, kita harus semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Oh iya, kamu. Silahkan. Amin. Masih ingat materi kemarin? Kemarin kita bahas apa ya? Oh iya, benar. Kemarin kita masih membahas tentang macam-macam hewan kan? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tema selanjutnya, yaitu tema lingkungan. Di dalam tema lingkungan ini terdapat 4 subtema. Yang pertama, bagian tubuh hewan. Yang kedua, bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, tempat hidup makhluk hidup. Yang keempat, ciri benda padat dan cair. Materi yang pertama, Ibu akan membahas mengenai bagian tubuh hewan. Pernahkah kalian mengamati hewan peliharaan di rumah? Ayo, siapa yang punya kucing? Angkat tangan. Siapa yang punya ayam? Atau punya kambing di rumah? Hewan-hewan tersebut memiliki banyak bagian tubuh. Pernahkah kalian memperhatikannya? Ayo, apa saja? Selain mata, telinga, hidung, mulut, apalagi? Oh iya, ekor. Ya, apalagi? Perut. Oh iya, perut. Nah, kita ambil salah satu contoh binatang saja ya. Ibu kan punya kucing. Nah, kucing ibu itu memiliki 2 mata, hidung, mulut, telinga, ekor, kaki, dan lain-lain. Kalian sudah tahu belum apa fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan tersebut? Fungsi mata kan untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar, lalu fungsi hidung untuk apa? Iya, betul. Fungsi mulut? Iya, betul. Kalau fungsi kaki? Iya. Yeay, hebat. Kalian sudah bisa. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu April. Di sini Ibu April akan menjelaskan mengenai bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, di antara kalian ada yang tahu nggak bagian tubuh-tumbuhan itu apa saja? Mungkin pernah mengamati pada bagian tubuh pada bunga atau bagian tubuh pada tumbuhan yang lainnya. Nah, bagian tubuh pada tumbuhan itu ada 5, yang adalah bunga. Ada yang tahu nggak fungsi dari bagian tubuh pada tumbuhan itu apa? Fungsi dari bagian tubuh daun itu apa sih? Ya, betul sekali. Fungsi bagian pada daun itu untuk membuat makanan, dan fungsi bagian pada bunga itu untuk perkembangbiakan. Fungsi bagian pada buah itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan, dan fungsi bagian untuk batang itu untuk mengalirkan air pada keseluruh bagian tumbuhan, dan fungsi bagian untuk akar itu untuk menyerap air dan bahan-bahan makanan. Di antara kalian ada nggak yang tahu di antara kelima itu, atau pernah mengetahui? Pasti mana? Sudah paham kan materi yang Ibu jelaskan tadi? Kalau sudah paham, nanti akan disambung dengan materi yang selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tempat hidup makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan tempat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Ya, yang pertama, hewan yang hidup di air. Contohnya ikan. Ikan adalah hewan yang dapat hidup di air. Jika ikan dipindahkan ke tanah,
ikan tersebut akan mati. Contoh lagi ikan lele. Ikan lele hidup di kolam atau sungai. Ikan lele juga dapat hidup di danau. Lele juga hidup di air tawar. Yang kedua, hewan yang hidup di darat. Contohnya di atas tanah, seperti sapi, kambing, kuda, domba. Ada juga tempat lain yang menjadi tempat hidup hewan, misalnya di pohon. Pohon merupakan tempat hidup bagi burung dan kelelawar. Yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya katak. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subtema 1, yaitu ciri benda padat dan benda cair. Pada ciri benda padat, di sini digambarkan sebuah batu bata, yaitu dengan bentuknya, dengan ciri-cirinya, yaitu bentuknya tetap. Ciri yang pertama, contoh batu bata yang dipindahkan tempatnya dan arahnya. Di situ anak bisa melihat ada anak panah yang di antara dua batu bata tersebut. Di situ menunjukkan batu bata tersebut dipindah arah dan posisinya, sehingga memiliki posisi yang berbeda dan arah yang berbeda, namun memiliki bentuk yang sama sebagaimana ciri-ciri yang pertama itu bentuknya tetap. Kemudian ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya berubah, dan itu digambarkan dengan tetesan air. Contohnya adalah air yang di wadah ember dan air yang ada pada air hujan, memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki zat yang sama. Air hujan jika dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah ember, maka akan memiliki bentuk seperti ember. Dan begitu juga ketika air ember kita ditumpahkan, akan memiliki bentuk yang berbeda lagi. Di situ menggambarkan bahwa ciri-ciri benda cair yang pertama adalah bentuknya berubah. Bentuknya dapat berubah. Itu saja materi dari